Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita anugerah kesehatan, anugerah semangat kita dalam hadir dalam majelis ilmu di dalam tempat yang penuh barokah ini, dan anugerah lain yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kita pada petang kali ini adalah Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu dosa yang sangat besar, ya, yaitu seseorang merasa aman dari makarnya Allah tatkala dia berbuat kezaliman, tatkala dia berbuat kemaksiatan. Kemudian kebalikan dari dosa ini adalah al-qunut min rahmatillah, ya, seseorang yang mereka putus asa dengan rahmatnya Allah, ya. Jadi merasa aman, merasa santai tatkala bermaksiat, tatkala berbuat jahat, itu tidak benar, ya. Tapi sebaliknya juga, ya, seseorang berputus asa dari rahmatnya Allah, itu juga tidak benar. Kaitan masalah makar, Bapak Ibu, makar ini identik dengan makna tipu daya, ya, atau siasat, ya, yang lazimnya sifat ini seakan-akan sebuah sifat yang tidak baik, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari segala sifat yang buruk. Bagaimana memaknai Allah memiliki makar? Di dalam masalah sifat, ya, ada tiga hal yang biasa disematkan kepada Allah. Yang pertama adalah sifat yang terpuji. Allah itu memiliki sifat-sifat yang terpuji. Segala sifat yang baik itu pantas kita sematkan kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menolong, Allah Maha Murah, Allah Maha Sayang. Itu semuanya adalah sifat yang pantas kita sematkan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, sifat yang tercela, yang tidak pantas dimiliki oleh Allah, maka haram atas kita menyematkannya. Allah misalnya lupa, Allah lalai, Allah tidak mengawasi, Allah misalnya ngantuk, ya, Allah berbuat zalim. Itu adalah sifat-sifat yang tidak pantas dimiliki oleh Allah. Haram seseorang menyematkan sifat-sifat seperti ini, karena mengurangi kesempurnaan Allah SWT. Dan Allah memang tidak memiliki sifat itu, ya. Allah bosan, ada dalam sebuah nyanyian itu, ya, mungkin Tuhan mulai bosan, ya, tidak ada. Allah tidak punya, ya, Allah tidak punya sifat bosan. Allah tidak pernah bosan terhadap hambanya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, Allah tetap maha sayang terhadap mereka. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak turunnya Adam.
Kemudian yang ketiga, sifat yang di sini dia tidak jelas. Ya. Apakah ini sifat mulia atau sifat yang hina? Ya. Kecuali jika digandengkan dengan sesuatu perbuatan. Di antaranya adalah sifat misalnya tipu daya, ya, seperti ini. Sifat mengolok, sifat membuat makar. Dalam Al-Quran disebutkan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mengolok-olok mereka, yastahzi. Padahal mengolok itu kan bukan sifat yang baik, ya. Ini bagaimana cara memahaminya? Ya Allahu yastahzi'u ini maksudnya adalah Allah membalas olok-olokan mereka. Jadi Allah diolok-olok, agama Allah diolok-olok, kemudian Allah balas. Jadi ketika Allah memiliki sifat seperti itu, maka ini adalah sifat yang terpuji karena berupa pembalasan yang setimpal terhadap musuh-musuhnya. Sebagaimana juga di dalam bahasan kali ini, wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar dan Allah membalas makar mereka. Makar itu kan tipu daya, hapus-hapusan. Ini pantas dimiliki oleh Allah ketika membalas musuh-musuhnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, sifat yang ketiga ini bisa disematkan kepada Allah jika ya ada qarinahnya, ada keterkaitan, yaitu membalas perilaku dari hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman kaitan masalah makar ini, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Al-A'raf ayat 97. Apakah penduduk desa itu merasa aman sehingga datang atas mereka siksa kami di malam hari tatkala mereka sedang tidur? Ya, ini sifat, ya, penduduk desa di zaman dahulu dan mungkin juga di zaman sekarang. Ada di antara mereka yang terus bergelimang dalam kemaksiatan dan mereka merasa aman dari makarnya Allah. Mereka memperolok-olok agamanya Allah. Mereka melanggar aturan-aturan Allah dengan terang-terangan dan mereka merasa baik-baik saja, aman-aman saja. Sering kita sampaikan dalam majelis yang mulia ini, kalau ada orang Indonesia ya merasa aman, merasa enggak bermasalah hidup di zaman ini, di negara ini, maka jangan-jangan jenengan enggak punya iman. Jangan-jangan orang itu telah berbuat dosa, yaitu merasa aman dari makarnya Allah. Kalau merasa zaman ini zaman yang baik-baik saja, ya, ini seseorang ini benar-benar sudah kehilangan iman. Zaman ini adalah zaman yang penuh dengan kemaksiatan, ya, zaman yang dimana sunnah dilecehkan, bid'ah disanjung-sanjung, kesyirikan dimuliakan, sementara tauhid dihinakan. Maka seseorang tidak boleh merasa aman dari makarnya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Allah tegur di sini. Apakah mereka itu merasa aman? Mereka berbuat maksiat, mereka berbuat zalim, sehingga kemudian datang atas mereka siksa kami, kata Allah, di malam hari sementara mereka sedang tidur. Kemudian juga disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 98, awamina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Atau penduduk desa itu merasa aman sehingga datang atas mereka siksa kami di waktu pagi sementara mereka sedang bermain-main. Memang rata-rata siksanya Allah itu datang ketika manusia sedang tidak siap, ya, sedang tidur, sedang sibuk dengan keduniaan mereka, sedang bermain-main, ya, sedang benar-benar tidak siap. Kayaknya aman-aman saja, ya, kayaknya tidak akan datang musibah,
tidak akan datang siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian di dalam ayat ini adalah salah satu pelajaran penting bahwa kebanyakan manusia yang mereka sudah terlalu lama berbuat maksiat kepada Allah, maka mereka kemudian akan diturunkan atas mereka siksa, atau sebaliknya mereka akan dibiarkan oleh Allah SWT sebagai istidraj atas mereka. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Jika kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari kenikmatan dunia tatkala dia selalu bermaksiat kepadanya terhadap apa yang dia sukai, maka sungguh itu adalah sebuah istidraj. Apa itu istidraj? Dilulu sama Allah SWT. Ya. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang dia penuh dengan kemaksiatan, dia tidak pernah melakukan ketaatan kepada Allah, tapi satu sisi ternyata dia penuh dengan kenikmatan, dia selalu hidupnya nyaman, enak, padahal dia bermaksiat kepada Allah, maka sungguh ini adalah sebuah istidraj dari Allah SWT. Jadi jangan kemudian kita tertipu dengan kenikmatan yang dimiliki oleh seorang hamba, dengan limpahan karunia duniawinya, padahal dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana juga disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang telah diberikan peringatan atas mereka, mereka melupakan apa yang diperingatkan atasnya, maka akan kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu sampai mereka senang-senang. Ya. Ini istidraj dari Allah. Jadi kalau orang itu sudah enggak disukai oleh Allah, bukan kemudian dia diberikan ujian-ujian, musibah-musibah. Kalau orang ini benar-benar sudah tidak disukai oleh Allah dan Allah tidak berharap dia menjadi orang yang bertobat, menjadi orang yang baik, justru sebaliknya dia bukan diberikan siksa, tapi justru akan dibukakan segala pintu kebaikan atasnya. Ya, supaya dia benar-benar bergelimang, supaya dia benar-benar tenggelam dengan kemaksiatannya. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka sedang senang-senang dengan apa yang telah diberikan, maksudnya nikmat yang mereka miliki, akhadnahum baghtatan, baru kami siksa mereka dengan tiba-tiba, fa idzahum mublisun, dan mereka diam putus asa. Ini jadi diantara bentuk siksa yang paling berat yang Allah timpakan pada seorang hamba adalah istidraj. Maka kita semua harus merasa waspada ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, tapi kok ternyata rezeki malah melimpah. Ya, ketika kita melanggar larangan-larangan, ketika kita meninggalkan ketaatan, kok terus-menerus malah rezeki melimpah. Maka kita harus waspada. Jangan-jangan ini adalah sebuah istidraj. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam hal ini yang disebut Allah makar, Allah memiliki makar, itu adalah Allah ingin melemahkan musuhnya. Ya. Allah ingin melemahkan musuhnya dengan makar yang lebih baik.
Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah itu maha makar, nggak boleh. Ya. Allah maha makar, nggak ada. Allah itu al-makir, nggak ada. Ya. Maksudnya di sini adalah Allah membalas makar mereka. Makanya mungkin terjemahan yang paling tepat adalah Allah membalas makar mereka. Dan seseorang hendaknya terus-menerus berhati-hati tatkala dia melakukan kesalahan-kesalahan, karena Allah itu maha membalas makarnya. Maka seseorang dalam beraktivitas itu hendaknya selain dia takut dengan makarnya Allah, maka dia juga harus tidak boleh berputus asa dengan rahmatnya Allah. Ya. Jadi inilah yang biasa disebut sebagai al-khawfu war-roja. Ya. Seseorang itu harus memiliki sifat al-khawf war-roja. Di antaranya al-khawf itu adalah takut, ya, khawatir kalau Allah, ya, tidak mengampuni dosanya, kalau Allah tidak menerima segala ibadahnya. Harus ada rasa itu. Tapi juga dia harus memiliki sifat roja. Roja itu adalah berharap dosanya diampuni oleh Allah, berharap amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Gak boleh seseorang hanya memiliki sifat khauf saja, takut. Dia selesai sholat, yo nek ditompo sholatku, paling yo embuh. Nah, ini terlalu berlebihan, ya, khauf. Seseorang puasa, alhamdulillah. Seseorang umroh, habis pulang umroh kemudian dia, ya, sembuh lagi, umrohku ditompo apa ora ya, ketok embuh iki wingi. Ya, ini berlebihan, enggak boleh seperti itu. Ya. Tapi juga tidak boleh terlalu pede. Ya. Seseorang sholat tahajud sampai nangis-nangis, ya. Kemudian dia begitu pedenya, Masya Allah, kita sholat tahajudku mumbengi ditompo Allah. Ya. Kita esok iki aku untuk rezeki gara-gara tahajudku mumbengi. Nah, ini tidak boleh. Ya. Ini kepedean. Ya. Seseorang itu kadangkala yang sering itu adalah apa? Dia kadangkala mendapatkan rezeki, kemudian dia hubungkan dengan ibadahnya. Nah, ini mungkin sodakohku seminggu yang lalu. Yo nek ho. Ya. Kalau itu istidraj dari Allah, ya, itu kan malah subhanallah, malah justru mencelakakan dia. Ya. Seseorang sedekah 100.000, kemudian setelah seminggunya dia dapat duit 1 juta. Oh ini Masya Allah, berarti sedekahku wingi diejoli. Nah, ini namanya terlalu pede. Jadi seseorang itu bagaimana caranya? Antara khauf dan roja, jadi tengah-tengah. Ya. Terlalu takut amalnya tidak diterima, nggak benar. Terlalu pede amalnya diterima juga nggak benar. Jadi tengah-tengah. Ya. Jadi ketika dia berbuat dosa, dia harus benar-benar merasa takut dosanya tidak diampuni Allah, sehingga apa? Dia beristighfar, bertobat terus menerus sampai matinya. Makanya orang bertobat itu nggak bisa sehari bertobat udah, nggak bisa. Seharusnya bertobat itu terus sampai mati. Seseorang mungkin pernah meninggalkan sholat, dia harus bertobat terus sampai mati. Tapi dia punya keyakinan Allah itu rahmatnya luas gitu. Karena beberapa kesalahan seseorang yang bergelimang dengan kemaksiatan itu adalah terlalu mengandalkan sifat roja dan dia tidak memiliki sifat khauf. Yaitu apa? Melakukan kemaksiatan kemudian dia mengatakan kan Allah Maha Pengampun. Ya, terus maksiat meneh sesuk. Gitu. Kan Allah Maha Pengampun, rapopo gitu. Ya. Sampai dia kemudian terbiasa melakukan kemaksiatan gara-gara berrojak tadi, rojak tok. Jadi rojak tok itu tidak boleh, harusnya khauf. Ya, khauf dan rojak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini bagaimana juga Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam.
tatkala beliau didatangi oleh malaikat yang memberikan kabar akan lahirnya Ishak. Apa kata Ibrahim? Qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fa bima tubasyirun. Dia berkata, Ibrahim ini, apakah kamu memberikan kabar gembira kepadaku padahal saya ini orang yang sudah tua? Bagaimana? Maka dengan apa kamu akan memberikan kabar gembira kepadaku? Ini Ibrahim ini nggak begitu pede, dimuliakan oleh Allah. Ya, dia khauf dan roja masih dipakai itu. Dia bukan kemudian awan nabi, ya biasalah dimuliakan Gusti Allah biasa. Enggak. Dia masih merasa itu, saya ini kan sudah tua, istri saya ini sudah tua. Loh kok saya diberikan kabar gembira akan lahir Ishak. Ishak itu anaknya siapa? Sarah. Ibrahim punya istri berapa? 2. Ya, beliau memiliki keturunan dari Hajar dulu. Hajar biasa muda, cantik, punya anak namanya Ismail. Sudah lahir, Sarah ini sudah tua sekali. Ya. Kemudian diberikan kabar gembira oleh malaikat ya, bahwa Sarah ini akan hamil dan anaknya namanya Ishak. Itu Nabi Ibrahim masih merasa tidak begitu pede. Kamu memberikan kabar gembira saya punya keturunan padahal ini sudah tua. Ya. Ini. Ya. Ada nggak yang kadang-kala kita ini sudah habis ibadah gitu kan? Habis ibadah kemudian mendapatkan nikmat itu ya. Alhamdulillah ini gara-gara ini kemarin saya berbuat baik kok ini sama simbah itu. Ya ini bahaya nih Pak. Nabi Ibrahim aja nggak merasa seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang rahmat Allah, maka malaikat kemudian mengatakan basyarnaka bil haq. Kami berikan kabar kepadamu dengan yang sebenar-benarnya. Artinya apa? Ini benar kamu akan memiliki keturunan bernama Ishak. Kemudian juga zaman yang dirahmati Allah, kebalikan dari seseorang merasa aman dari makar kepada Allah, aman dari makar dari Allah SWT. Yang kedua adalah seseorang hendaknya terus menanamkan pada dirinya sifat ya tidak berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Berarti yang tidak boleh itu adalah seseorang berputus asa terhadap rahmatnya Allah SWT. Di antaranya adalah seseorang harus meyakini bahwa segala dosanya itu akan bisa diampuni oleh Allah SWT jika dia benar-benar bertobat kepadanya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 116 Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni seseorang yang mensekutukannya dan mengampuni apa saja yang selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya dosa sebesar apapun, sebanyak apapun itu berpotensi akan diampuni oleh Allah SWT di akhirat nanti. Ada seseorang yang dia berbuat seluruh dosa manusia, umumnya manusia, dia lakukan semuanya. Andaikan seperti itu, maka seseorang ini kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah SWT, maka dia tidak boleh berputus asa terhadap rahmatnya. Demikian juga orang-orang yang di sekitarnya, jangan membuka masa lalunya kalau seseorang itu sudah bertobat. Jangan kemudian ketika dia misalnya, ini kan kadang-kadang ada beberapa orang yang sudah bertobat, mu'alaf, menjadi ustadz, atau dia mantan preman, kemudian menjadi seorang yang baik. Kemudian kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak percaya dengan kebaikan-kebaikannya. Alah aku ngerti mbiyen iki kaya ngopo wong kae. Ya. Yang dulu yang sudah yang dulu. Jangan kemudian mengungkit masa lalu. Ya. Demikian juga kita tidak boleh semua orang itu memiliki masa yang lama, masa lalu, dan masa lalu itu rata-rata kelam. Ya. Tidak ada orang itu kok catatan amalnya itu putih, bersih, itu tidak ada. Semua orang itu memiliki masa lalu. Dan Allah SWT lah yang berhak menilainya. Maka sering disampaikan
bahwa seorang dai itu bukan hakim, ya. Dai itu hanya menyeru. Dan panjenengan semua itu adalah dai, bukannya hanya ustaz saja dai itu. Semua kita itu adalah dai, hanya menyeru saja, jangan menghakimi. Karena seseorang itu urusannya, dosanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering kita sampaikan, tidak akan dituntut, tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosanya orang lain. Ya, kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosanya orang lain. Tapi kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa kita masing-masing. Pak Jokowi punya dosa? Punya. Kita dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat? Enggak. Urusannya beliau. Ya. Kita punya dosa? Punya. Dimintai pertanggungjawaban? Iya. Ya. Tetangga kita punya dosa? Punya. Urusan dia dengan Allah SWT. Kewajiban kita apa? Mendakwahi kalau dia salah. Ghibah enggak boleh. Dakwah boleh. Ya, jadi semua kebaikan yang diniatkan kita adalah kebaikan. Sehingga apa? Kalau orang itu faham dengan prinsip yang kita sampaikan tadi, maka seseorang itu akan sibuk dengan kesalahannya sendiri. Karena bisa jadi di akhirat nanti ada orang yang merasa saleh, tapi ternyata dihinakan oleh Allah SWT. Karena dia merasa baik, dia merasa paling tinggi di dunia. Dia mencela tetangganya yang ahli maksiat, padahal Allah sudah menyiapkan ampunan bagi tetangganya yang ahli maksiat itu. Bisa jadi. Kan digambarkan dalam sebuah hadis, ada orang yang seakan-akan ahli surga dan hampir saja dia masuk surga, sejengkal lagi dia masuk surga, tapi kemudian karena takdir mendahulunya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ketok-ketok iki ahli surga, ketemu orang itu, wah iki calon surga. Jadi seperti itu. Tapi Allah SWT maha mengetahui bahwa orang itu ternyata perilakunya yang tidak terlihat, ternyata dia adalah perilaku ahli neraka. Gak boleh kemudian mengatakan kepada seseorang yang bergelimang dengan ahli maksiat, sementara dia itu masih hidup ya, dia ahli maksiat, kemudian mengatakan, oh calon rokok tenan wong iki, rokok wis, gak boleh. Karena bisa jadi di akhir hayatnya Allah berikan hidayah, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan sebaliknya juga tidak boleh kemudian meyakinkan seseorang itu adalah ahli surga. Yang bisa dilakukan apa? Hanya mendoakan, mengajak. Ya. Kalau dia memang salah, kita ingatkan. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW suatu saat masuk, ya, ke suatu rumah seorang pemuda yang dia sedang sakaratul maut. Ya, kemudian beliau bertanya, kaifa tajiduka? Ya, keadaanmu itu bagaimana lah, begitu ya. Beliau tanya, kamu ini gimana? Keadaanmu gimana? Qala wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dzunubi. Ya Allah, demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku sangat roja, aku sangat berharap rahmatnya Allah, dan aku takut dosa-dosaku. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian bersabda, la yastami'an fi qalbi 'abdin. Tidak akan dua sifat ini menyatu dalam hati seorang hamba fi misli hada al-mautin, dalam keadaan seperti ini, illa a'tahullah, kecuali Allah akan memberikan mayarju, apa yang diharapkan, wa amanahu, dan akan memberikan keamanan, mimma yakhafu, dari apa yang dia khawatirkan. Ya. Jadi kalau seseorang itu sudah menghadirkan sifat roja, maka Allah pasti akan memberikan apa yang dia harapkan. Dan ketika seseorang itu memiliki sifat khauf, maka Allah pasti akan memberikan keamanan. Orang ini hanya mengatakan seperti itu, saya ini sedang khauf dan roja. Maka Rasulullah mengatakan tidak mungkin, ya, dua sifat itu menyatu pada seorang hamba, melainkan Allah pasti akan memberikan apa yang diharapkan, dan Allah akan memberikan keamanan terhadap apa yang dia khawatirkan. Artinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Inilah yang disebut al-khauf war roja.
Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, bahkan disebutkan hadis Jabir ini mengatakan, saya mendengar Rasulullah sebelum meninggalnya, ya, 3 hari sebelum meninggalnya, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah sekali-kali kalian meninggal melainkan dalam keadaan dia berhusnudzon kepada Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang disebut seseorang itu hendaknya senantiasa jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah SWT. Jangan pernah suudzon dengan keputusan Allah. Kadang-kala Allah memberikan keputusan itu enggak nyaman, tapi tetap saja harus husnudzon. Bisa jadi itu sebuah pelajaran bagi kita, bisa jadi itu sebuah ujian atau sarana dalam menggugurkan dosa-dosa kita. Perusahaan kita bangkrut, anak kita sakit, mungkin tetangga kita rewel, atau mungkin motor kita sedang rusak, mobil kita sedang bermasalah, hutang semakin menumpuk. Masalah-masalah seperti itu jangan pernah suudzon sama Allah SWT. Kita sudah susah payah, ya, bisnis, tambah modal, apa-apa dijual, tapi belum juga berhasil. Tetap jangan pernah suudzon terhadap Allah SWT. Perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita, dan terus hadirkan sifat husnudzon sebagaimana Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali kalian meninggal dalam keadaan kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, beliau bertanya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mereka diberikan orang-orang yang mereka menjalankan apa yang, ya, yang diperintahkan atas mereka. Artinya mereka ini orang-orang yang taat. Wa qulubuhum wajilah, sementara hatinya itu merasa ketakutan. Aisyah ini ingin mengomentari sebuah ayat. Allah menceritakan ada orang-orang yang mereka taat, mereka menjalankan perintah-perintah Allah, tapi hati mereka itu penuh dengan ketakutan. Aisyah bertanya, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun? Orang ini itu siapa? Apakah mereka itu yang meminum, ya, suka minum minuman khamar, minuman keras, wa yasrikun, dan mereka itu orang yang suka nyuri? Mereka itu ahli ketaatan, tapi kenapa hatinya kok penuh dengan ketakutan? Apa mereka itu peminum khamar? Apa mereka itu pencuri? Qala, maka Rasulullah menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, bukan wahai Aisyah, bukan. Walakinnahumul ladzina yasumun, mereka itu orang yang berpuasa. Wa yusallun, mereka itu orang yang berpuasa, mereka yang sholat. Wa yatasaddaqun, mereka orang yang sedekah. Wa hum yakhafun, tapi mereka khawatir alla yuqbala minhum, khawatir ibadahnya itu tidak diterima. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat, mereka kemudian berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya Bapak Ibu yang rahmati Allah, fokus kita dalam ibadah itu bukan kuantitasnya, tapi fokus kita adalah bagaimana memperbaiki kualitasnya. Fokus kita dalam beramal itu bukan banyak-banyakan, tapi fokus kita itu bagaimana amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga seseorang itu tidak pernah puas dengan amal yang pernah dia lakukan, yang sudah dia lakukan. Terus menerus. Orang yang sudah puas dengan amalnya ini orang yang tadi itu tidak memiliki sifat khauf, tidak memiliki sifat wajilah di dalam hatinya. Dia ketika sudah melakukan banyak ibadah, kemudian dia mengatakan, ya, saya alhamdulillah sudah haji 10 kali, tak leren lah, absen. Ya.
Mbah kok pun dangu mboten teng masjid. Alhamdulillah kula pengawasan wis ping pinten ewu Mas pun apal kula. Ya. Ini orang yang tidak punya sifat wajilah dalam. Enggak boleh. Kenapa? Karena bukan kuantitas ibadah. Tapi bagaimana seseorang itu harus menjaga kualitasnya. Dia harus tidak boleh puas dengan ibadah yang pernah dilakukannya. Terus menerus. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhirnya, khotimahnya itu bagaimana akhirnya. Sering kita gambarkan, ya seseorang yang berlomba itu bukan semesannya yang penting, tapi skor akhirnya itu berapa. Ya, nyemes pinter, ini skornya kok 10-0, ya kalah, gitu kan. Seseorang lari kenceng, garis start dia lari kenceng, tapi di garis finish dia adalah orang yang terakhir datang, ya kalah dia. Garis finishnya itu bagaimana dia menyelesaikan, itu pemenang. Artinya apa? Seseorang harus terus berusaha dari awal sampai akhir. Karena dunia ini adalah darul bala, tempat ujian, bukan tempat bersantai-santai. Tidak ada ya rumus santai bagi seorang mukmin di dunia ini. Dia harus terus berusaha sampai titik darah penghabisan. Berusaha apa? Berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kita lihat orang-orang yang ahli tahajud, biasanya dia meninggal ketika tahajud. Orang-orang yang ahli Al-Quran, biasanya dia meninggal ketika membaca Al-Quran. Bagaimana Utsman bin Affan, orang yang sangat berjasa dalam pembukuan Al-Quran, meninggalnya ketika membaca Al-Quran. Bagaimana Umar bin Khattab, beliau meninggalnya ketika ngimami. Banyak kisah bagaimana orang itu mereka dipanggil oleh Allah SWT tatkala mereka melakukan amalan andalannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita semua ini nanti akan biasanya akan dipanggil oleh Allah SWT tatkala melakukan amalan andalan. Maka bertanyalah kepada kita masing-masing, diri kita masing-masing, apa amalan andalanku? Senengane mancing, biasanya ya mati pas mancing loh. Ya itu ya. Senengane ya itulah orang-orang kadang kala nyun sewu futsalan itu biasanya mati ya pas futsal. Lihat aja ya. Saya tidak mengatakan itu buruk. Itu pilihan panjenengan semuanya, pilihan kita semua. Ada yang suka badmintonan, ada yang suka pit-pitan, ya biasanya gitu. Tapi amalan andalan panjenengan apa? Itu yang seharusnya menjadi ya istilahnya menjadi fokus kita setiap hari. Makanya betapa mulianya orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Biasanya meninggalnya juga di masjid. Ya. Dan ini semuanya hanya biasanya. Orang yang senang mancing tapi matinya pas tahajud, ya ada, gitu ya. Orang yang senang pengajian, mati pas mancing, ya ada, gitu ya. Ya. Jadi memang ini semua hanya biasanya. Nah ini, jadi pembahasan malam hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua dosa yang sangat membahayakan. Yang pertama adalah seseorang yang merasa aman dari makarnya Allah SWT. Terus menerus dia melakukan kemaksiatan di buminya Allah. Padahal Allah sudah mempersiapkan siksa, mempersiapkan musibah yang akan menimpanya. Jadi kalau ada musibah-musibah yang terjadi di saat ini, tentu itu adalah karena pembalasan makarnya Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpamu itu adalah karena kelakuan tangan-tanganmu sendiri. Jadi ketika ada musibah, ada banjir, ada longsor, ada angin ribut, ada apa kecelakaan ini, ada wabah penyakit, itu karena dosanya manusia. Bukan Allah menghendaki seperti itu. Allah izinkan iya, tapi Allah sebenarnya tidak kehendaki. Allah izinkan. Tapi itu karena dosanya manusia. Dan semua musibah itu akan terangkat dengan taubat, ya, dengan istighfar. Dalilnya dalam Quran surat Al-Anfal, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan memberikan siksa terhadap mereka selama mereka mau beristighfar. Artinya kalau banyak kemaksiatan di sekitar kita atau kita sedang melakukan kemaksiatan,
maka banyaklah beristighfar kepada Allah sehingga apa? Sehingga Allah tidak memberikan adab terhadap kita. Kemudian yang kedua, dosa yang tidak kalah besar adalah seseorang berputus asa dengan rahmatnya Allah. Ya, merasa rendah, merasa tidak akan diampuni dosa-dosanya. Ini juga tidak boleh. Karena rahmatnya Allah itu sangat luas. Maka apa yang harusnya kita lakukan adalah kita bersikap tengah-tengah, memiliki sifat khauf dan memiliki sifat roja. Jadi berharap rahmatnya Allah, tapi juga tetap khawatir ya dosa kita tidak diampuni oleh Allah, amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya di dalam Quran Al-Hijr, Quran surat Al-Hijr ayat 56, Allah berfirman, qala wa may yaqnut mir rahmati rabbih illa dhallun. Dia berkata, dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Rabbnya ya, melainkan dia adalah orang-orang yang sesat ya, orang-orang yang sesat. Dalam hadis diceritakan Ibnu Mas'ud ditanya, annahu su'ila an akbaril kabair. Beliau ditanya tentang dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Faqal, beliau menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan yang kedua, wal ya'su min rauhillah, yaitu berputus asa dari rahmatnya Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makarnya Allah. Wal qunut min rahmatillah, dan dia ya merasa putus asa juga ya dari rahmatnya Allah SWT. Jadi ini Allah dia menempatkan ya dosa besar yang paling besar setelah syirik adalah seseorang itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena orang kalau sudah putus asa biasanya dia terus menerus akan melakukan dosanya. Ada peribahasa wis kadung klebus. Mbok jenengan iki tobat was pun nyata Mas wis kadung isin rotonggo. Ya, sudah tua. Sering kita sampaikan ada simba-simba enggak mau sholat, Mbah mau jenengan sholat aku sekian biyen kira sholat Mas wis sisan wae. Nah, ini orang yang sudah berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya. Ada orang yang bergelimang dengan kemaksiatan sudah terlalu lama, sudah dicap oleh tetangganya sebagai orang yang buruk. Ya. Kemudian dia merasa Allah tidak akan mengampuni sehingga apa? Kadung klebus nyegur sisan. Ya. Allah memberikan ya maaf kepada siapapun yang berdosa sebesar apapun dosanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'an nahar. Allah membentangkan tangannya. Ya. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni orang-orang yang berdosa di siang hari. Dan sebaliknya, Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni dosa orang-orang yang bersalah di malam hari. Ya. Andaikan ada seorang manusia datang di akhirat nanti membawa dosa sebesar bumi, maka Allah akan menyediakan bagi mereka maghfirah sebesar bumi juga. Andaikan ada seorang manusia membawa dosa sebesar langit, seluas langit, Allah juga sudah menyiapkan pahala atau menyiapkan maghfirah ampunannya seluas langit juga. Allah itu sangat luas rahmatnya, tapi Allah juga kita harus hati-hati. Allah itu adalah sangat pedih siksanya. Ya, sangat pedih siksanya. Jangan seseorang merasa aman dari makarnya Allah, dan jangan juga sebaliknya seseorang merasa berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati yang ketiga adalah kita hendaknya ya, berhati-hati tatkala kita bergelimang dengan suatu dosa. Kemudian Allah terus melebarkan, meluaskan rezeki dan kenikmatan, karena bisa jadi itu adalah sebuah istidraj. Bukankah kita ketahui Fir'aun itu tidak pernah sakit ketika hidupnya. Ya. Allah luaskan rezekinya, Allah luaskan kesehatannya. Ya. Karena ada beberapa orang menilai orang yang kaya
itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Dengan bahasa apa? Wah, uripe wis mulya. Uripe wis mulya. Jadi dia seakan-akan orang yang sudah kaya itu dia orang yang mulia. Wah, dimulyake Gusti Allah. Ini kalimat-kalimat yang kurang pas. Karena kekayaan itu tidak identik dengan kasih sayangnya Allah. Bisa jadi orang yang miskin, orang yang terhalang dari banyak rezeki, orang yang terhalang dari kekayaan, justru dia orang yang justru malah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.